Welcome to F007 channel. Dukung terus F007 channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, setelah mengalahkan kelompok langkah ke-8, Xiaoyan berhasil mengalahkan penguasa istana Chen dan mereka akhirnya menuju ke istana Shen. Dia menemukan bahwa tempat ini dipenuhi racun dan dia merasa akan bertemu Ning Yao di sini. Namun sebelum ke sana, Xiaoyan memutuskan untuk berkultivasi di sebuah gua. Tempat ini masih beberapa meter jauhnya dari istana Shen. Adapun pegunungan di sini sudah berwarna hitam keunguan dan tanaman yang tumbuh di dalamnya tampak aneh. Mereka memiliki tekstur tajam seperti binatang buas. Di atasnya ada duri tajam yang tumbuh dan pergerakan Xiaoyan dibatasi di sini, sehingga dia tidak dapat lagi dengan mudah menggunakan kekuatan avatar dewa asli. Untungnya kekuatannya juga telah mencapai langkah ke-7. Namun jika dia menghadapi pertarungan dengan langkah ke-9, maka tentu saja kekuatan langkah ke-7 masih jauh dari cukup. Xiaoyan merasakan gas beracun di sini sangat kuat, tetapi itu juga mengandung atribut kayu. Dia bermaksud mengumpulkan atribut kayu ini terlebih dahulu. Xiaoyan perlahan menutup matanya dan menekan telapak tangannya ke tanah. Kemudian atribut kayu yang tak kasat mata berkumpul ke arah Xiaoyan dari segala arah. Setelah beberapa saat, sebuah bola bercahaya hijau terbentuk di tangannya. Xiaoyan berusaha mengumpulkan kekuatan 5 elemen lalu mengirimkannya ke Taman Lingpu di Pagoda Emas. Dia juga harus menggunakan tubuhnya sebagai media untuk menghindari hal-hal yang tidak perlu. Selama Pagoda Emas tidak terungkap atau dia tidak menggunakan Pagoda Emas untuk bertarung, maka itu akan terus tersembunyi di dalam tubuhnya dan semuanya akan berjalan sempurna. Hanya saja atribut kayu yang terdapat di tempat ini tidak cukup untuk Taman Lingpu, namun itu bisa dianggap lebih baik daripada tidak sama sekali. Sosok-sosok yang ada di dalam alam dewa kekacauan seperti nomor 4, nomor 6 maupun nomor 7 telah mengajak Xiaoyan untuk bekerja sama sebelumnya. Namun jika dibandingkan dengan dua lainnya, Xiaoyan sebenarnya lebih tertarik bekerja sama dengan nomor 7. Lagi pula, dibandingkan dengan bantuan nomor 4, Xiaoyan bisa mendapatkan imbalan yang lebih besar dari nomor 7. Tentu saja, itu adalah hal yang paling dibutuhkan Xiaoyan saat ini. Xiaoyan segera melihat keempat resep pil tersebut. Resep yang diberikan kepada Xiaoyan kali ini bukan lagi pil penawar racun Tianling. Saat melihat bahan obatnya, Xiaoyan merasa ada yang tidak beres. Kemudian dia segera melihat slip giok yang membuatnya menjadi tertegun. Dia menemukan bahwa namanya adalah pil naga sejati Jiuyang. Obat mujarab ini sudah tidak asing lagi bagi Xiaoyan karena Yuyan menyebutkannya saat berbicara dengannya. Yang tidak disangka Xiaoyan adalah ini merupakan resep yang dipercayakan nomor 4 kepadanya. Xiaoyan tampak tersenyum pahit dan ragu-ragu saat melihat resep pil ini. Kemudian Xiaoyan membuka gulungan lain yang dipercayakan oleh nomor 6. Sebelum membukanya, Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwanya untuk memindainya beberapa kali. Dan hanya setelah memastikan bahwa tidak ada tanda pada gulungan ini, kekuatan jiwanya langsung menembusnya. Pil jiwa batu kisi.
pil ini tidak dimaksudkan untuk diminum sendiri, melainkan untuk orang lain. Mungkinkah ramuan beracun itu untuk memperingatkanku lagi? Mata Xiaoyan sedikit menyipit dan matanya tampak suram. Dia sebenarnya belum berencana membuat ramuan untuk nomor 6. Setidaknya Suqiantai merupakan monster tua yang telah lama hidup. Jadi dia sepertinya menggunakan pil racun ini sebagai peringatan. Hal itu memang sejalan dengan perilaku kelompok Taisu ini. Tetapi Xiaoyan tidak terlalu memperhatikannya. Dia hanya mencibir dan mengembalikannya ke cincin penyimpanannya. Ketika bahan obat ini dikeluarkan, Xiaoyan memilihnya melalui penyaringan untuk memastikan bahwa tidak ada masalah. Meski begitu, Xiaoyan masih sangat berhati-hati dan saat melakukan pemeriksaan awal ini, dia menggunakan jiwanya untuk memblokir lingkungan di sekitarnya, sehingga jika ada situasi apapun, masih ada peluang baginya untuk berhenti dan menyelesaikannya. Saat ini, waktu pertemuan di alam Dewa Kekacauan belum diketahui secara pasti, dan tentu saja dia tidak boleh mengungkapkan lokasinya kepada nomor 6. Jika nomor 6 mengetahui lokasinya, itu pasti akan menarik orang-orang kuat dari Taisu. Xiaoyan tidak tahu bahwa meskipun dia sudah sangat berhati-hati, namun metode yang digunakan Taisu juga sangat aneh. Sama halnya dengan bangunan di dunia Taisu yang tidak biasa. Sebagian besar bangunannya persis seperti persegi. Begitu juga dengan jumlah pasukan Taisu yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini di dalam kristal transparan yang berisi cairan, tampak ada sosok yang telanjang dan tergantung di dalamnya. Itu tampak seperti pria paruh baya. Dengan mata terpejam, dia bahkan bisa menghirup cairan itu. Sosok itu juga meringkuk dan lengannya melingkari pahanya, yang menunjukkan bahwa dia memiliki tubuh yang proporsional. Saat ini terlihat ada tanda biru yang berkedip perlahan di antara alisnya. Cairan dalam kristal transparan dengan cepat terkuras dan kemudian kristal itu perlahan terbuka. Sesosok tubuh berdiri di dalamnya dan tubuhnya yang proporsional terlihat sangat sempurna. Yang terakhir memiliki alis yang tajam dan mata berbintang, serta rambutnya diikat ke belakang tubuhnya. Pada saat yang sama, dua wanita maju untuk mendandaninya. Saat para wanita itu sedang jongkok, dia segera memegang salah satu kepala wanita tersebut lalu membaringkannya. Yang terakhir menutup matanya dan terlihat sangat menikmatinya. Setelah beberapa saat, dia mendorong wanita itu menjauh dan dengan hati-hati mengambil jubahnya lalu berjalan ke depan. Di depannya ada sebuah platform batu. Pria itu segera melambaikan tangannya dan tirai tipis itu meraung lalu membentuk 9 berkas cahaya. Dia sebenarnya berani menyelidikiku. Saat aku menemukanmu, maka kamu akan dihancurkan. Pria itu menatap berkas cahaya itu dengan dingin, tetapi dia tetap terlihat setuju. Slip giok Taisu bukanlah slip giok biasa yang dapat dikunci dan tidak memerlukan tanda jiwa. Pria itu tidak berbicara lagi, melainkan segera memakai jepit rambut emasnya dan hanya mengikat rambutnya. Meski jubahnya berantakan, namun orang lain masih bisa merasakan kekuatan mendominasi yang terpancar dari dirinya. Segera, salah satu balok di peron menyala dan pria itu mendongak untuk melihatnya. Mengapa ada cincin tanpa tulang saat ini? Sungguh menarik. Orang ini berani berpura-pura berasal dari Taisu dan mengirimkan kekuatan jiwanya untuk menyelidikiku. Pria itu mengangkat tangannya sedikit dan tampak ada berkas cahaya biru yang menyebar di dalamnya dan terus bergerak maju mundur seolah-olah mencari sesuatu. Namun pada saat ini aliran cahaya biru tiba-tiba bergetar dan meledak dengan keras. Pria itu tiba-tiba mengerutkan keningnya dan ekspresinya berubah suram ketika melihat cahaya biru menghilang dari peron. Siapa yang berani menghentikanku?
Tidak ada orang lain yang berani melakukannya selain wanita gila itu. Mata pria itu langsung menunjukkan ekspresi berpikir, seolah-olah dia teringat sesuatu dan berkata dengan marah. Pada saat ini, langkah kaki terdengar di ruang datar, dan dua sosok yang mengenakan armor dewa palsu berjalan masuk perlahan. Kamu pimpin tim elit yang terdiri dari 20 orang dan segera pergi untuk mencari informasi tentang seseorang. Jika orang ini adalah orang yang kucari, maka dia akan bersinar terang, dan jika menemukannya, kalian harus segera melapor. Sukiantai memberikan instruksi dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia adalah mantan Raja Dunia Taisu. Walaupun sekarang dia telah turun tahta, tetapi tampaknya dia masih memiliki pengaruh yang besar. Baik, Tuan. Segera dua sosok yang mengenakan armor dewa palsu menangkupkan tangan mereka dan berkata, jika Xiaoyan bisa melihatnya, maka dia pasti dapat menemukan bahwa armor dewa palsu di tubuh mereka telah berubah dari apa yang dia lihat sebelumnya di alam Suanyin. Saat ini, armornya bersinar dengan cahaya logam gelap, teksturnya menjadi lebih kuat, dan terasa lebih seperti senjata tajam. Kelompok orang ini mungkin tidak akan pernah kembali, tetapi selama aku bisa mendapatkan informasi tentangnya, maka itu bisa dianggap sepadan. Melihat kedua orang itu pergi, Sukiantai bergumam pelan. Saat mengatakannya, dia segera berjalan menuju kristal itu lagi. Sementara itu, kedua wanita yang baru saja melepas pakaiannya segera datang untuk membersihkan dirinya. Setelah itu, dia mulai berdiri di dalamnya. Kristal itu perlahan naik dan menutupinya. Kemudian cairan transparan kental keluar dan sekali lagi menyelimuti Sukiantai ke dalam kristal transparan. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.